path to my thorns. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Para Totholik di belantara sana. Seperti biasa, alur cerita film yang akan kita bahas kali ini berjudul Mother of Lies yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda menghadapi diagnosis mematikan dan mencari harapan di tempat gelap, yaitu sihir hitam dari seorang penyihir di hutan. Namun, setiap penyembuhan memiliki biaya yang mengerikan. Penasaran? Langsung saja, inilah ceritanya. Niat ingsun pada kaji semarngi. Film ini dibuka dengan seorang wanita telanjang yang berlumuran darah sedang bercinta dengan mayat, sambil berbicara tentang keindahan kematian. Adegan beralih ke sebuah kabin yang dikerumuni lalat dan dipenuhi bangkai hewan. Kita kemudian melihat wanita yang sama dari sebelumnya, tetapi dia sekarang jauh lebih tua, dan namanya adalah Solveig. Tampaknya dia adalah seorang penyihir di tengah-tengah sebuah ritual. Di tempat lain, kita melihat seorang gadis bernama Mickey sedang bermain piano, menikmati saat-saat terakhir masa kuliahnya sebelum liburan musim panas dimulai. Dia mengobrol dengan seorang teman yang merasa khawatir dan bertanya apakah itu muncul kembali. Tetapi Mickey dengan cepat menepis kekhawatiran tersebut dan menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, keduanya berjanji untuk bertemu lagi dalam beberapa bulan dan mengucapkan selamat tinggal. Sesaat kemudian, Mickey dijemput oleh ayahnya, Jack, dan keduanya berkendara menuju tujuan yang tidak diketahui. Jack bertanya kepadanya apa pendapat teman-temannya tentang apa yang mereka rencanakan, tetapi Mickey mengaku bahwa dia belum memberitahu mereka apapun. Adegan kemudian kembali ke Solveig, yang sedang berkeliaran di hutan. Dia menemukan seekor rusa mati yang bangkainya dikerubuti lalat, lalu dia mendekati hewan itu dan mulai merapalkan sesuatu. Dalam adegan lain, Mickey dan Jack tiba di sebuah kedai di pinggir jalan, di mana ayahnya bertanya bagaimana dia menemukan wanita yang akan mereka temui. Namun Mickey yang tampak gugup mengatakan bahwa wanita itu yang menghubunginya, dan tidak mengungkapkan apapun lebih dari itu. Malam itu, ayah dan anak tersebut menginap di sebuah motel, di mana mereka mengenang mendiang ibu Mickey dan menjadi emosional. Di tempat lain di hutan, Solveig terlihat berdiri tak bergerak, tepat saat puluhan lalat mulai keluar dari mulutnya. Sementara itu, di motel, Mickey tersentak bangun dan melihat sepotong daging aneh menempel di dinding, namun benda itu lenyap dalam hitungan detik. Keesokan paginya, ayah dan anak itu melanjutkan perjalanan mereka ke daerah terpencil. Di tengah jalan, Jack menghentikan mobil dan bertanya kepada putrinya apakah dia yakin dengan hal ini. Gadis itu menjawab ya, dan mengakui bahwa ini mungkin terdengar seperti penipuan, tetapi dia bersedia mencobanya. Jack khawatir tentang bagaimana mereka akan membayar wanita misterius ini, dan Mickey mengatakan mereka tidak perlu membayar karena semuanya gratis. Jack sangat merasa tidak tenang dengan hal ini dan mengatakan bahwa tidak ada yang gratis dalam hidup, jadi mereka harus sangat berhati-hati. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya tiba di depan sebuah kabin tua yang tampak seperti rumah pohon, di mana terdapat tumpukan batu besar di dekatnya. Mereka mendekati kabin tersebut, di mana mereka disambut oleh Solveig, yang menyambut mereka. Begitu masuk, Mickey melihat seekor kupu-kupu yang tampak sudah mati, dan Solveig menyatakan bahwa kupu-kupu itu sama indahnya dengan saat ia masih hidup. Dia kemudian membawa Mickey ke kamarnya, di mana terdapat tempat tidur yang seluruhnya terbuat dari lumut, tetapi Mickey tampak senang dengan hal itu. Solveig kemudian membawa Jack ke kamarnya, yang juga sama anehnya. Jack juga memberitahu Solveig bahwa dia di sini hanya untuk mendukung putrinya, dan berpura-pura bahwa semuanya akan berhasil. Namun Solveig mengingatkannya bahwa kematian sudah tumbuh di dalam diri Mickey, dan telah memberinya makna hidup, sementara hal itu telah merampas iman Jack. Adegan kemudian beralih ke kilas balik, di mana kita melihat seorang wanita desa mendekati Solveig dan dengan putus asa meminta bantuannya untuk seorang wanita hamil.
Ternyata bayinya lahir mati, dan penduduk desa mencari bantuan Solveig meskipun mereka membenci dan takut padanya. Dengan menggunakan ranting kecil, Solveig membelah perut wanita itu dan mengeluarkan anak yang sudah tidak bernyawa. Ibunya selamat, dan Solveig memegang bayi yang sudah mati itu dengan senyuman yang mengerikan. Hal ini membuat wanita desa itu sangat terganggu, sehingga dia segera merampas mayat kecil itu dari sang penyihir. Di masa sekarang, kita melihat Solveig menuntun Mickey ke dalam hutan, dan bertanya kepada wanita muda itu kapan dia pertama kali didiagnosis menderita kanker. Mickey menjelaskan bahwa dia baru berusia 15 tahun, dan dokter mengatakan kepadanya bahwa peluangnya untuk bertahan hidup adalah 50/50. Dia akhirnya pulih, tetapi tumor kankernya telah kembali, dan sekarang dokter memberinya waktu hanya 6 bulan untuk hidup. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari bantuan Solveig. Kemudian, sang penyihir membawa Mickey ke depan sebuah pohon kuno, dengan Jack mengikuti dari kejauhan. Solveig meletakkan tangannya di dekat perut Mickey, dan merasakan bahwa dia tidak bisa menjadi seorang ibu, karena rahimnya telah diangkat. Namun dia menghibur gadis itu, mengatakan bahwa meskipun tidak berbuah, pohon tetaplah pohon. Dia kemudian memasangkan cincin di jari Mickey sebagai simbol persatuan, menjelaskan bahwa dua lingkaran itu melambangkan hidup dan mati. Selanjutnya, Solveig mengangkat tangannya dan mulai merapalkan sesuatu, sebelum tiba-tiba berhenti dan berjalan pergi. Menyaksikan hal ini, Jack sangat gelisah dan menyarankan kepada putrinya agar mereka pergi dan mencari dokter yang baik untuk kondisinya. Namun Mickey menolak dan menaruh kepercayaan penuh pada sang penyihir, yang telah berjanji dapat menyembuhkannya hanya dalam 3 hari. Kemudian, di kabin, Solveig menawarkan ayah dan anak itu beberapa buah dan jamur untuk dimakan, dan ketika mereka ragu untuk mengucapkan doa syukur, dia sendiri yang melakukannya. Dia mulai merapalkan doa sambil menusuk jarinya dengan ranting, membiarkan darah menetes dengan bebas. Ketika dia selesai, Jack mengucapkan, "Amin," yang membuat Solveig panik, sehingga dia menuntut agar Jack membatalkan apa yang dia katakan dan meludahkan kata itu ke lantai. Jack yang bingung melakukan apa yang diperintahkan, setelah itu dia dengan enggan memakan makanan tersebut. Tiba-tiba, Solveig mengambil seekor kupu-kupu mati dan memakannya, mengejutkan Jack dan Mickey. Dia kemudian meletakkan tangannya yang berdarah di tangan Mickey, dan meminta ayah serta anak itu untuk memejamkan mata. Namun selama waktu ini, Mickey melihat penglihatan yang mengerikan di mana tangan Solveig berubah menjadi tangan keriput seorang wanita tua. Beberapa waktu kemudian, Solveig terlihat di hutan melakukan ritual di atas seekor hewan mati. Malam harinya, Mickey terbangun dan secara tak terduga mulai berjalan ke dalam hutan. Namun yang mengejutkannya, dia melihat Solveig telanjang, berlumuran darah, dan sedang berhubungan intim dengan sesuatu, tetapi adegan mengerikan itu ternyata hanyalah sebuah penglihatan. Dalam kilas balik lainnya, kita melihat Solveig mengamati pemakaman bayi lahir mati yang ibunya telah dia bantu. Setelah upacara selesai, semua orang pergi, tetapi Solveig tiba-tiba mendekati makam itu dan mulai menyingkirkan tumpukan batu. Dia menggali lebih dalam dan lebih dalam, sampai dia menemukan mayat bayi itu, yang dia angkat dengan penuh kegembiraan sebelum membawanya pergi dari sana. Kembali ke masa sekarang, Solveig berjalan melewati hutan, dan segera menemukan sarang ular. Dia mengambil salah satu telur mereka, dan mengikis zat aneh dari kulit pohon di dekatnya. Sekembalinya ke kabinnya, Solveig mulai menyeduh teh dengan zat dari sebelumnya, dan menawarkannya kepada Jack. Jack mengajak Mickey untuk minum juga, tetapi Solveig dengan tegas mengatakan tidak, yang membuat Jack takut. Dia sangat ragu-ragu, tetapi akhirnya meminum teh itu pada akhirnya. Setelah ini, Solveig membawa Mickey ke dalam hutan, di mana gadis itu bertanya apakah dia telah memberi ayahnya dosis obat, tetapi sang penyihir dengan tenang menjawab bahwa dia hanya membantunya membuka pikirannya. Di dalam kabin, kita melihat Jack berteriak kesakitan, sebelum dia tiba-tiba mulai muntah darah dengan hebat. Mata pria malang itu tertuju keluar, di mana dia merasa ngeri melihat sekilas mayat wanita yang sudah mengkerut. Di tempat lain,
Solveig menggambar lingkaran di beberapa batu di samping air, dan meminta Mickey untuk berbaring di atasnya. Sang penyihir menuntut agar dia menunjukkan di mana tumornya. Jadi Mickey menunjukkan perutnya, mengatakan bahwa tumor itu seukuran apel. Solveig kemudian menuangkan sedikit air suci di atasnya, dan menginstruksikan Mickey untuk bernyanyi bagi tumor itu seolah-olah itu adalah seorang bayi. Mickey menurut, dan saat itu Solveig secara mengejutkan membelah telur ular dari sebelumnya, dan menuangkan isinya ke perut gadis itu. Dan kemudian, perut Mickey robek dalam luka yang mengerikan, menyebabkan dia berteriak dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Tetapi Solveig dengan tenang mengatakan bahwa memang begitulah seharusnya. Beberapa waktu kemudian, Solveig dan Mickey kembali ke kabin, di mana mereka menemukan Jack duduk di depan tumpukan batu. Dia mengungkapkan bagaimana dia telah muntah sepanjang pagi, dan bertanya-tanya apa yang ada di dalam teh itu. Dia khawatir akan kesejahteraan putrinya, jadi Solveig meminta Mickey untuk menunjukkan kemajuannya. Mickey kemudian memperlihatkan lukanya, yang membuat ayahnya ngeri dan sangat khawatir. Solveig dengan tenang menyatakan bahwa itu adalah hal yang baik karena sekarang tumornya telah terluka, tetapi Jack tidak mempercayainya. Maka, Solveig menegaskan bahwa ini tidak jauh berbeda dengan saat mereka memberikan radiasi dan kemoterapi kepada Mickey, yang membakarnya dari dalam. Dia menjelaskan bahwa penyembuhan selalu menyakitkan, dan meskipun Mickey mengerti, Jack tetap skeptis. Adegan kemudian beralih ke kilas balik lainnya, di mana kita melihat Solveig tinggal bersama bayi yang berhasil dia hidupkan kembali. Sayangnya, ibu dari anak tersebut dan penduduk desa lainnya menemukan apa yang telah dia lakukan dan menjadi marah. Karena itu, mereka menyerang Solveig dan merampas bayi yang telah dihidupkan kembali itu darinya. Di masa sekarang, Mickey bertanya kepada ayahnya apa yang akan dia lakukan jika penyembuhannya tidak berhasil dan dia mati. Jack menjawab dengan bercanda bahwa dia akan bunuh diri juga, dan mengikutinya ke alam baka. Di tempat lain, kita melihat Solveig mengenakan topeng aneh dan menghancurkan tulang di tangannya, sampai tulang itu berubah menjadi belatung. Malam itu, Solveig menawarkan daging kepada ayah dan anak itu, mengklaim bahwa itu adalah daging rusa. Dia kemudian pergi ke kamarnya, mengatakan dia perlu bersiap untuk ritual besok. Setelah sendirian, Jack memberitahu putrinya bahwa dia menyadari Solveig tidak pernah benar-benar makan, dan tidak peduli seberapa banyak Jack makan, dia selalu tampak lapar. Dia juga menunjukkan bahwa tidak ada kompor di rumah itu, atau air mengalir, dan bertanya-tanya bagaimana sang penyihir bisa memasak daging ini. Namun Mickey tetap percaya pada sang penyihir, dan mengatakan satu-satunya kekhawatirannya adalah untuk sembuh saat ini. Dia juga secara mengejutkan mengungkapkan bahwa Solveig menghubunginya dalam mimpi, dan begitulah cara dia mengetahui tentang tempat ini. Malam itu, Jack terbangun karena mendengar suara-suara aneh di luar, dan ketika dia memeriksanya, dia menemukan pasangan mabuk sedang melempari tumpukan batu besar dengan batu. Jack meminta mereka untuk pergi, tetapi mereka memberitahunya bahwa itu bukan urusannya. Ketika Jack memperingatkan mereka bahwa tidak sopan terhadap Solveig, pasangan itu tiba-tiba menjadi ketakutan karena suatu alasan, dan pergi dengan mobil. Keesokan paginya, Solveig memasuki sebuah gua di hutan, di mana dia menemukan seekor ular. Dia berbaring di sampingnya, dan dalam kejadian yang aneh, ular itu mulai merayap masuk ke dalam mulutnya. Kemudian, dia membawa Mickey ke suatu tempat, dan gadis itu bertanya apakah ayahnya ikut. Solveig mengatakan ayahnya butuh waktu sendiri, dan kita melihat adegan Jack, yang tampak kesurupan, dengan belatung menggeliat di mulutnya yang terbuka. Sementara itu, Solveig memberitahu Mickey bahwa hari ini adalah hari ketiga dan terakhir, tetapi ini akan menjadi hari yang panjang. Mickey bertanya apakah ritualnya berhasil, dan Solveig meyakinkannya bahwa dia akan hidup sampai tua, dan akhirnya mati. Di tengah jalan, mereka juga melihat rusa yang telah dihidupkan kembali oleh Solveig beberapa hari lalu, dan dia tersenyum melihatnya. Kemudian, keduanya mencapai pintu masuk gua yang tadi, ketika Mickey bertanya kepada sang penyihir mengapa dia membantunya. Solveig mengungkapkan bahwa mereka berdua saling mendengar satu sama lain,
dan secara samar mengatakan bahwa kutukan Mickey adalah anugerah baginya. Selanjutnya, dia meminta Mickey untuk duduk, sebelum memasukkan ranting ke telinganya, menyebabkan Mickey jatuh ke dalam keadaan trans. Dan kemudian, Solveig secara mengejutkan memindahkan seekor ular besar dari tenggorokannya sendiri ke dalam tenggorokan Mickey. Setelah beberapa waktu, mereka pulang ke rumah, di mana Solveig pergi ke kamar Jack dan membebaskannya dari keadaan trans. Kemudian, Jack menemukan putrinya dalam keadaan yang sangat buruk dan sakit, yang sangat mengkhawatirkannya. Dia menyatakan bahwa Solveig adalah penipu, dan dia tidak akan menyembuhkannya. Jack juga mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk mendukung, tetapi dia telah mencapai titik puncaknya, dan menuntut agar mereka pulang. Namun Mickey menolak dan memberitahu ayahnya bahwa dia boleh pergi jika dia mau, tetapi dia tidak akan mati gara-gara ayahnya. Kewalahan oleh keputusasaan dan rasa sakit, dia mulai berteriak padanya, sampai Jack akhirnya menyerbu keluar dari hutan. Kemudian, Jack pergi ke kedai lokal untuk menenangkan pikirannya, sementara Mickey mulai menangis saat luka di kulitnya menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Tiba-tiba, dia mendapat penglihatan mengerikan tentang orang mati yang muncul dari langit-langit, membuatnya lumpuh karena ngeri. Pada titik ini, Mickey bertanya-tanya apakah ayahnya benar. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah tersebut, yang tidak luput dari perhatian Solveig. Di tempat lain, Jack memutuskan untuk menginap di hotel lokal, di mana dia berbicara dengan seorang resepsionis, dan mengungkapkan bagaimana dia datang ke kota itu untuk mencari penyembuh bagi putrinya yang sakit. Dia bertanya apakah dia mengenal Solveig, dan wanita itu menjawab bahwa Solveig adalah seorang ahli nujum, necromancer, yang dapat menipu kematian. Dalam sebuah kejutan besar, dia mengungkapkan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, Solveig menghidupkan kembali bayi yang lahir mati. Namun penduduk desa mengetahuinya dan membakar bayi itu, menganggapnya jahat. Setelah itu, mereka mengubur Solveig hidup-hidup, dan wanita malang itu berteriak memanggil bayinya saat terperangkap di dalam tanah. Ternyata makamnya adalah tempat yang sama dengan tumpukan batu itu, di mana orang-orang melempar batu untuk mencegahnya pergi. Mendengar hal ini, Jack yang ngeri bertanya siapa yang tinggal di rumah di hutan itu. Tetapi resepsionis itu secara mengejutkan mengungkapkan bahwa tidak ada rumah di sana. Hal ini membuat Jack panik dan ketakutan, dan dia segera pergi untuk menyelamatkan putrinya. Di tempat lain, kita melihat Mickey berlari menembus hutan dan mencoba melarikan diri dari sang penyihir, sementara Solveig melayang secara mengerikan di atasnya. Tak lama kemudian, Mickey melihat wajah-wajah aneh terbentuk di pepohonan, tepat saat Solveig membuatnya pingsan. Solveig kemudian menyeretnya dan membawanya ke tumpukan batu di makamnya. Sesaat kemudian, Mickey mulai bangun, dan Solveig menceritakan bagaimana dia menderita selama berabad-abad tanpa cinta, terkubur di dalam tanah dan terus-menerus diejek oleh orang lain. Dia menjelaskan bahwa Mickey mendengar jeritannya dari bawah bumi, yang memungkinkan sang penyihir akhirnya bangkit kembali. Selanjutnya, Solveig menggunakan ranting untuk membelah perut Mickey sementara gadis malang itu berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Sang penyihir kemudian membenamkan tangannya ke dalam, dan akhirnya mengeluarkan tumor kankernya sementara Mickey berteriak tak terkendali. Dalam rangkaian kejadian yang mengejutkan, Solveig menggunakan sihir gelapnya untuk mengubah tumor itu menjadi bayi yang tidak bernyawa, yang memenuhinya dengan kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia berterima kasih kepada Mickey karena telah memberikan ini padanya, sementara gadis malang itu pingsan karena kehilangan darah. Beberapa waktu kemudian, Jack akhirnya kembali ke rumah tersebut, dan menemukan putrinya yang berlumuran darah pingsan di depan tumpukan batu. Dia segera mengguncangnya hingga bangun, tetapi anehnya, mereka menyadari bahwa tidak ada luka di tubuh Mickey yang berlumuran darah, membuat keduanya terpana. Kita kemudian melihat kilas balik lainnya dari bertahun-tahun yang lalu, di mana Solveig yang tidak berdaya terlihat menyaksikan bayi itu dibakar hidup-hidup oleh ibunya sendiri. Solveig kemudian dilempari batu oleh penduduk desa yang kejam, yang menguburnya hidup-hidup. Di masa sekarang, Mickey dan Jack menggali makam Solveig, di mana mereka ngeri menemukan kerangka seorang wanita yang sedang membuai kerangka bayi.
Dalam adegan terakhir, Mickey dan Jack mengunjungi seorang dokter, yang mengungkapkan bahwa Mickey benar-benar bebas dari kanker, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat kimia atau radiasi. Dokter itu mengatakan dia tidak percaya dengan hasilnya, dan menawarkan untuk melakukan lebih banyak tes, tetapi Mickey menegaskan bahwa tidak ada tes lebih lanjut yang diperlukan. Dan pada akhirnya, semua yang terjadi di hutan itu bukan cuma tentang ritual mengerikan atau ilmu hitam semata. Film ini menunjukkan bagaimana rasa kehilangan dan ketakutan akan kematian bisa membuat seseorang melakukan apapun demi bertahan hidup. Tapi semakin jauh mereka mencoba menipu kematian, semakin jelas kalau setiap keajaiban selalu punya harga yang harus dibayar. Dan mungkin, harga itu belum benar-benar selesai.